Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua para peserta kelas online pemrograman web Codeigniter yang berbahagia ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mendampingi untuk kita bisa live ya meeting pertemuan perdana kita pada kelas online programmer web Codeigniter ya. Dan sudah hadir bersama kita sudah sebagian besar, ada yang mungkin dari tempat saya berada ini Kota Taliwang, Sumbawa Barat, NTB. Ada yang juga mungkin dari Lombok, ada juga yang mungkin dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera, kemudian Kalimantan dan Sulawesi ya. Saya berharap semoga nanti dalam perjalanan kelas online kita ini, selain nanti kita skill codingnya, skill pemrogramannya juga terasah ya. Semoga kita juga bisa menjalin silaturahmi dan pertemanan sehingga nanti kita bisa saling melengkapi, kemudian bisa lebih mudah dalam hal belajarnya gitu ya. Nah, pada sesi live ini kita akan laksanakan rencananya dalam waktu 1 minggu dari Senin malam ini sampai dengan ya, insya Allah kita rencanakan seperti itu. Dan sifatnya adalah mereview, meringkas ya, serta mendiskusikan materi-materi video yang sudah saya siapkan dan saya sharekan di grup peserta. Nah, sehingga nanti harapannya adalah sudah sebelumnya mencoba melatihankan dan mempraktekkan. Kalaupun belum, ya tidak ada masalah. Yang penting bisa tetap giat untuk belajar, karena target saya, harapan saya dalam waktu 1 bulan ke depan ini, ya harusnya sudah memiliki kemampuan dasar sebagai seorang programmer web yang akan menggunakan tools yang bernama Codeigniter Framework ini. Ya, walaupun nantinya ya akan bisa saja akan ada kelas lanjutan dari kelas ini, karena targetnya kelas ini kita secara basic kita harus kuasai. Bisa saja nanti kita akan ada kelas lanjut yang mungkin lebih advance begitu ya, untuk kelas mahirnya ya. Tapi paling tidak untuk dasar-dasar sampai bisa membuat aplikasi sederhana, memodifikasi aplikasi yang sudah ada. Nah, itu paling tidak kita harapkan sudah bisa terkuasai dengan baik ya. Apalagi para peserta yang berbahagia kita ini itu berasal dari berbagai latar belakang ya, baik pekerjaan maupun pendidikan, termasuk juga daerahnya ya. Nah, sehingga ada yang mungkin memang ingin menjadi programmer, ada yang mungkin mendalami saja karena mungkin akan mengajar, ada yang mungkin mendalami karena akan menjadi yang akan memimpin tim IT di kantornya, di tempat kerjanya, begitu ya. Nah, tidak ada masalah ya. Yang penting seperti apa programmer akan membuat aplikasi web, nah itu bisa diketahui pada kelas online kita malam hari ini ya. Oke, selamat bergabung semuanya yang baru bergabung ya. Kami di waktu Indonesia Tengah ini ya, kebetulan sudah Isya di sini ya, mungkin di waktu Indonesia Barat mungkin masih sedang sholat mungkin ya, jadi bisa menyusul. Dan yang tidak bergabung pun ya, dengan mungkin ada keterbatasan ya, bisa saja nanti menyusul dan kita sudah siapkan tayangan ulangnya nanti gitu ya. Nah, jadi sudah bergabung sekitar 29 kita ya, dari 50-an peserta gitu ya. Nah,
Teman kita pada kesempatan ini itu seperti yang pernah saya sampaikan di pengantar, itu adalah eh, terkait dengan pengenalan coordinator gitu ya. Oke, saya share terakhir yang ada di tempat kita. Nah, jadi yang kita akan bahas pada malam hari ini itu adalah 3 video materi yang saya share di bagian awal, begitu ya. Mulai dari pengantar kelas online kita ini, kemudian tools apa saja yang perlu disiapkan, termasuk perangkat komputernya, laptopnya, begitu ya. Termasuk juga seperti apa Codeigniter, mendownloadnya bagaimana, dan menjalankan pertama kalinya seperti apa. Nah, itu yang mungkin akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, kalaupun saya share 3 video kedua, ya itu akan kita bahas besok malam, misalnya gitu ya. Dan terkait dengan apa yang kita akan laksanakan dalam 1 minggu ke depan ini, ya saya sih prinsipnya tidak akan kaku begitu ya. Misalnya nanti di malam ketiga atau malam keempat dirasa masih belum mengikuti materi karena mungkin padat, rumit gitu ya. Bisa saja kita mungkin mundur 1 hari gitu ya. Nah, sehingga saya memberikan space ya maksimal dalam 2 minggu ini kita bisa menyelesaikan 6 materi dari rencana kita atau sekitar 13 video nanti yang akan kita akses begitu ya. Nah, harapannya dari materi-materi itu kita bisa memahami ya Codeigniter itu seperti apa. Nah, kalaupun belum, nah nanti kita bisa lanjutkan di sesi mentoring di dalam grup WA gitu ya. Nanti di sana jika ada masalah silakan di-share dan kita bisa selesaikan bersama begitu ya. Dan termasuk ketika misalnya nanti saya buka lagi angkatan kedua mungkin di 2 minggu ke depan, ya bagi yang masih belum mengikuti ya mau ikut lagi tidak masalah, itu tetap bisa mengikuti ya, sifatnya free ya karena sudah mendaftar sebelumnya gitu ya. Oke, itu pengantar dari saya. Jadi habis itu saya akan ringkas 3 video yang sudah kita akses bersama begitu ya. Saya share screen dulu. Oke, jadi seperti yang saya pernah sampaikan di materi video bahwa 3 yang kita butuhkan di dalam membuat program aplikasi web itu, pertama browser, misalnya saya pakai Chrome, kemudian ada web server, ya misalnya saya pakai XAMPP, kemudian web editor, ya misalnya saya pakai Sublime Text, begitu ya. Nah, jadi tahap pertama yang harus dilakukan itu adalah kita harus jalankan panel dari web server kita ini ya, pastikan sudah terinstall dengan baik, dengan lancar, tanpa error. Tinggal kita start aja ya, Apache maupun MySQL-nya ini sampai benar-benar jalan ya dan hijau. Biasanya kalau ada masalah itu dia berwarna merah biasanya ya. Nah, tapi kalau sudah berwarna hijau seperti ini berarti sudah tidak ada masalah, tinggal kita panggil localhost. Nah, ini pertama saya tadi jalankan sebelum dijalankannya kan Apache-nya sehingga error ya atau tidak jalan. Tapi ketika saya refresh kembali, nah dia sudah kemudian jalan ya. Nah, ini tandanya web server kita ini sudah jalan. Nah, kemudian Codeigniter bisa kita dapatkan di codeigniter.com di bagian download ya. Nah, nanti silakan mau nyoba lihat yang Codeigniter 4 boleh atau mau nyoba yang Codeigniter 3. Yang jelas di video saya tentang pengenalan Codeigniter itu sudah saya coba jalankan, demokan kedua-duanya. Tapi untuk belajar tahap awal itu memang saya akan fokuskan membahas Codeigniter 3 dulu, karena Codeigniter 4 itu bagi yang baru belajar framework agak repot sedikit begitu ya. Jadi memang ya
kita dalami dulu coordinator 3 ya. Nah, kemudian ketika saya di dalam Explorer saya, htdocs ya. Nah, itu sudah saya download ya versi 3 dan versi 4. Saya ekstrak here, kemudian di rename agar enak kita memanggilnya. Yang versi 3 saya kasih nama folder CI3, yang 4 CI4 sehingga nanti akan dipanggil localhost / nama foldernya ini gitu ya. Nah, misalnya saya panggil localhost / CI3 ya. Oke, kebetulan ini sudah saya edit ya berdasarkan yang saya buat di video ya. Oke, jadi saya download saya ekstrak lagi biar fresh dari awal CI3-nya. Nah, jadi di ekstrak here, kemudian muncul di sini ya CI aja gitu ya. Biar nanti tidak sama dengan CI3, tinggal saya jalankan localhost / CI. Nah, ini dia kalau saya perbesar Ctrl+. Nah, inilah asli pertamanya coordinator 3 itu berjalan ya. Sedangkan kalau CI4 localhost / CI4 / public kalau CI4 ya. Nah, ini untuk CI4-nya sudah berjalan juga. Kemudian ini adalah untuk CI3-nya. Nah, saya rasa ketika di-download dan diekstrak sesuai yang saya arahkan sih nggak akan masalah ya, bahwa coordinator-nya akan bisa berjalan dengan baik seperti yang saya tampilkan ini. Ya, paling kita pahami bahwa yang tampil ini adalah view bernama welcome message dan dipanggil melalui controller welcome. Nah, itu sih yang pernah saya bahas, sehingga di dalam subplain text-nya ini ya, saya open folder, kemudian saya pilih yang CI-nya ya, yang baru tadi saya ekstrak itu dan yang lama saya tutup, maka saya akan berada di folder CI saja ya, tidak kemana-mana gitu ya. Nah, jadi CI pertama kali itu akan muncul controller welcome, ini dia ya, kemudian view welcome message. Nah, ini dia tampilan HTML yang muncul di atas di halaman awal tadi itu yang ini ya, welcome to coordinator dan seterusnya. Nah, bagaimana mengatur pertama kali bahwa welcome itu yang akan dijalankan? Itu di bagian config, kemudian routes. Ini disebutkan controller defaultnya welcome, sehingga akan dijalankan kelas welcome fungsi index, di mana dia akan memanggil view welcome message ya. Jadi ada file welcome message.php di folder views. Nah, isinya adalah ini ya. Selamat welcome to coordinator, kemudian ada paragraf ya, kemudian ada paragraf dan seterusnya ya. Jadi kode-kode HTML gitu. Yang ditambah dengan CSS sedikit ini ya di atasnya. Nah, saya rasa itu sih ringkasan dari 3 video yang saya sudah share sebelumnya. Jadi selain sesi ini adalah sesi perkenalan, ya saya berharap juga bisa kita dialogkan apa saja kendala yang mungkin dihadapi ketika mencoba mempraktekkan apa yang saya videokan itu ya. Bisa saja mungkin masalahnya waktu menginstal editor, web server, bisa saja masalahnya ketika menjalankan coordinator-nya, ya kan? Ada lain-lain. Atau bahkan yang baru bergabung itu mungkin belum sempat melihat videonya, tidak ada masalah. Yang penting nanti bisa melihat videonya setelah acara ini dan melihat tayangan ulang ya pada kesempatan kita hari ini, malam ini ya. Oke, untuk perkenalan ya saya seperti yang saya sampaikan di video ya,
sekarang ini berdomisili di Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Ya, saya juga dosen teknik informatika di sini di Universitas Cordova. Sebagian peserta kita pada kesempatan ini juga baik yang ikut kelompok studi coding maupun yang sedang skripsi. Kemudian juga teman-teman peserta yang sudah ada hadir dari berbagai daerah, gitu ya. Oke, selamat bertemu, selamat mengikuti kelas online ini. Semoga koneksi kita lancar sehingga nanti bisa diterima dengan baik ya apa yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, silahkan kita berdialog dan menyampaikan apa kendala yang dihadapi di awal-awal kita melaksanakan kelas online ini maupun yang sebelumnya sudah pernah dicoba sebelumnya ya. Oke, silakan disampaikan, diaktifkan audionya, disampaikan nama, kemudian apa permasalahannya. Kalaupun tidak, ya paling tidak harapannya lah dengan ikut kelas online ini targetnya mau bisa apa dan seterusnya. Oke, silakan saya persilakan dari Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian ya. Silakan dulu, mungkin Pak Arep atau Masnya dulu gak apa-apa kok, masnya dulu. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak. Tujuan saya untuk mengikuti pelatihan ini agar bisa bermanfaat. Khususnya tawaran sekarang ini untuk mempertajam lagi tentang pemrograman web ya. Saat ini saya sudah beberapa yang sudah saya sebenarnya bukan buat sih, cuman ngedit ya, ngedit sama itu salah satunya seperti kayak randopitu.com, kemudian perpus.randopitu.com atau rtrw.randopitu.com, kemudian gempar.gimpasurancup.id. Tapi saya kepengennya ini nanti kalau sudah mahir banget, itu nanti akan saya kepingin tularkan kepada siapa saja yang ingin belajar, kemudian agar banyak yang bisa, kemudian kalau banyak yang bisa, sesuatu yang sulit bisa dipermudah dengan sistem, seperti itu Pak. Ya, suaranya nggak kedengaran ya, Pak. mungkin bisa diinformasikan Pak Arif apa istilahnya profesinya, kemudian apa tadi saya sempat agak kurang koneksi ya tadi, kurang bagus koneksinya Ya, sebelum mendalami tadi itu. Ya, untuk profesi saya saat ini guru Pak. Di sekolah apa Pak? Gimana? Di sekolah SMP, SD atau SMA? SMK. Oh SMK ya. Berarti memang hari-harinya memang ini ya mengajar itu ya pemrograman begitu ya Pak Arif ya. Ya, seperti itu juga. Ya, tapi saya biasanya sih buat desain atau itu option saya juga. Ya, salah satunya desain web juga. Ya, berarti sebelumnya sudah mencoba-coba mengotak-atik program atau mendalami program, cuma belum ke framework-nya ya Pak ya, Pak Arif ya. Ya, benar. Kalau dasar-dasarnya ya sudah ya. Sedikit mengerti lah. Oh iya, ya. Semoga nanti dalam perjalanan kita ini, walaupun nanti levelnya basic, ya bisa saja mungkin nanti yang sedangnya kita bisa bahas ya. Kalaupun nanti ada versi atau level lanjutnya, nanti semoga juga bisa ngikuti gitu ya Pak Arif ya. Ya, Oke, itu Pak Arif, mungkin Pak Agus Hermawan tadi sudah raise hand, silakan Pak Agus. Mungkin bisa diaktifkan kameranya.
Iya, Ya. silakan Pak Agus, sekalian diperkenalkan dari daerah mana dan Ya, pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Agus Hermawan dari Kabupaten Bul, Sulawesi Tengah, Pak. Ya, ya. Ya, profesi guru. Ya, tujuan untuk ikut pelatihan ini ya untuk memperdalam bahasa pemrograman yang nantinya sama dengan Bapak tadi bisa ditularkan ke peserta didik seperti itu, Pak. Iya, iya. Ya, kemudian masih kaitannya dengan pelatihan ini nih, Pak. Sebelumnya saya kan ikut pelatihannya Bapak yang web sekolah itu. Ya, web sekolah ya. Ya, di kemarin saya coba ulang yang web sekolah 2, project web sekolah 2 itu saya coba untuk jalankan menggunakan localhost. Dengan XAMPP terbaru ya. Iya, dengan XAMPP terbaru itu Masih error. masih error, Pak. Iya, iya. Padahal saya sudah masukkan di situ nama database-nya, masih tetap error. Yang menggunakan CI4 itu, Pak. Iya, iya, iya. Ya, mungkin ada gambarnya sedikit lah untuk proyek tersebut. Ya. Terima kasih Demikian, Pak Agus ya, Hermawan ya dari Sulawesi ya. Iya. Nah, ya, jadi memang dengan apa yang sudah ya di program sebelumnya itu saya membuat kegiatan Sekolah Go Digital, dan salah satunya kemarin programnya adalah membangun web sekolah itu ya. Nah, jadi ada beberapa yang saya dapatkan kendala. Memang di master sekolah 2 itu ada kendala seperti itu, Pak. Jadi makanya saya cari yang kira-kira lebih baik dari itu. Makanya nanti insya Allah kita sharekan kembali ya web sekolah yang kira-kira lebih stabil dan lebih handal gitu ya, yang menggunakan framework CI. Nah, nanti di sesi akhir ketika kita membedah coding pun di kelas ini saya juga akan sedikit membedah web profil gitu ya, sehingga nanti ada hubungan juga dengan web sekolah nanti. Baik yang CI3 maupun nanti yang CI4 gitu ya, sehingga nanti bisa ya sedikit mendalami lah seperti apa web sekolah tersebut ya. Dan seperti yang saya sampaikan juga bahwa sebagai tambahan bonusnya itu saya sertakan ada 100 source code ya, aplikasi web campur-campur, memang ada yang native PHP MySQL, ada yang memang menggunakan CI ya. Karena itu kemarin saya ada promo source code dan saya beli 100.000. Nah, itu yang saya share kembali ke sini ya. Bahkan ada yang saya lihat menawarkan khusus yang master CI ada 30 project gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 300.000. Nah, siapa tahu nanti kita bisa adakan dan kita share di kelas ini begitu ya. Tapi itu sebenarnya untuk level yang lanjut nanti, tapi ya tidak salah bisa saya adakan nanti ya. Oke, itu ya Pak Agus Hermawan ya. Semoga nanti bisa targetnya selain nanti web sekolahnya jalan, kemudian mendalami sehingga nanti bisa menularkannya ke peserta didik ya, seperti apa membuat aplikasi web menggunakan Codeigniter ya. Aplikasi web di sini nih bisa web profil, bisa aplikasi online yang berjalan di browser, itu namanya aplikasi web. Dan yang namanya pemrograman itu atau kita membuat aplikasi web tadi itu bisa saja kita menggunakan banyak tools ya. Ada yang membuat web itu pakai WordPress, ada yang menggunakan Joomla, ada yang menggunakan PHP biasa, banyak cara memang. Nah, cuma standar profesional ketika proyek-proyek web ya, baik di pemerintahan maupun swasta maupun juga di software house ya, kalau sudah membuat aplikasi web itu pilihannya kalau di Indonesia ini cuma 2 biasanya ya. Kalau udah Codeigniter ya Laravel gitu ya. Nah, maka kita sebagai calon-calon mungkin nanti ya para peserta sekalian, calon yang nanti akan menjadi programmer gitu ya. Nah, setidaknya kelas ini bisa dikuasai
sehingga nanti makin memantapkan skillnya agar bisa menjadi calon programmer yang handal, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat yang sudah raise hand. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rahmat Basri. Silakan Pak, dari mana, pekerjaan dan masalah yang dihadapi Pak? Perkenalkan, nama saya Rahmat Basri, tinggal di Cikarang. Sekarang kuliah di Universitas Pelita Bangsa Cikarang semester 6, Oh, semester 6. jurusan Teknik Informatika. Tujuannya mengikuti bootcamp ini supaya memperdalam bahasa pemrograman PHP, Pak, pakai framework Codenator. Sudah mencoba video yang kemarin saya share? Belum sempat buka sih Pak. Iya. Ini baru install Codenator framework Codenator Pak. Tapi yang 3 Codenator 3 Pak. Iya, enggak apa-apa. Kalau yang Codenator 4 error Pak. Oke, ya, jadi Mas Rahmat Basri ya, jadi sekarang semester 6 belajar kuliah di Teknik Informatika di Cikarang ya. Jadi sudah mau kerja praktek lah dan skripsi begitu ya. Iya. Oke, sebelumnya sudah pernah pakai tools lain selain Codenator? Saya pakainya natif Pak. Oh, natif aja ya, PHP MySQL biasa ya. Iya Pak. Bisa berhasil membuat suatu aplikasi dengan PHP natif itu? Sudah Pak, bikin toko online. Oke, nah apa artinya setidaknya sudah tahu alur, sudah punya gambaran kalau kita membuat aplikasi itu ya tentu kita harus menyiapkan rancangan sistemnya dulu gitu ya. Apa sih fiturnya, siapa sih yang akan mengakses, kemudian database-nya seperti apa, sebenarnya baru kita coding gitu ya. Jadi kalau di dalam ilmu rekayasa software atau perangkat lunak di dalam kuliah itu ada tahapannya kita membuat aplikasi itu namanya ya. Ada menganalisis kebutuhan sistemnya, ada kita mendesainkan ya, desain tampilan, desain database, desain modelnya, baru kita coding, kita program. Baru terakhir itu kita testing dan kita implementasikan. Nah, jadi tahapan kita sebenarnya pemrograman ini sebenarnya sudah tahapan kesekian, ya sehingga harapannya kita sudah sebelumnya itu belajar untuk merancang dan menganalisis sistem yang kita butuhkan. Nah, makanya di tahap awal itu kita kuasai tools-nya dulu. Kita bisa memanfaatkan Codenator ini sebagai framework, kita kenal semua fitur-fiturnya dan menggunakan Codenator ini. Baru nanti pada saat kita bicara project, ya nanti kita analisis, kita desain, baru kita coding gitu ya. Semoga nanti bisa melancarkan kerja praktek dan skripsinya ya, Mas Rahmat Basri ya. Amin, Pak. Ya, saya juga dosen teknik informatika ya, pernah mengajar di Ahmad Dahlan Jogja ya, itu 8 tahun di sana, kemudian di Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru juga 7 tahun, dan sekarang kembali ke NTB. Jadi sudah biasa lah membimbing skripsi mahasiswa, nanti siapa tahu bisa jadi pembimbing jarak jauh nanti Mas Basri ya, Mas Rahmat Basri. Siap, Pak. Ini kan mau nanya lah, ini kan 1 minggu ya Pak? Betul. Ini bikin project gitu Pak? Apa cuma belajar short-short mengenal doang Pak? Ya, jadi untuk para peserta sekalian, 1 minggu yang kita targetkan dalam live meeting ini itu untuk bisa memiliki kerangka dasar di dalam nanti menggunakan Codenator. Nah, agar bisa membuat sampai bisa project memodifikasi segala macam itu memang targetnya 1 bulan. Ya, artinya 1 minggu ini nih paling tidak sudah bisa tahu ya seperti apa membuat model view controller, seperti apa membuat database, seperti apa membuat login menggunakan template, mengenal project yang sudah jadi itu seperti apa, membedahnya, ya paling itu dulu gitu 1 minggu ini. Artinya ke depannya baru nanti saya akan bagikan source code ya yang simple dulu, silakan dimodif, silakan nanti buat kasus dan seterusnya. Jadi bertahap gitu ya. Oke, gitu. Oke, itu ya Mas Rahmat Basri ya. Saya ke Pak Hendra. Silakan Pak Hendra.
Ya, ya Mas, kedengaran suara saya? Ya, kedengeran. Nggak diaktifkan kameranya biar saya bisa lihat seperti apa gantengnya, Mas. Wah. Nah, ini dia. Mas Oke Mas, Hendra. Oke, perkenalkan diperkenalkan ya. dulu, nama saya Hendra, saya berasal dari Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, latar belakang saya seorang sysadmin Mas. Cuman tujuan saya untuk mengikuti pelatihan ini supaya selain di bidang server, saya juga ingin ingin belajar programming gitu. Saya ketika melakukan pekerjaan di server admin, ketika ada kode-kode yang error, saya juga bisa tahu, oh ternyata ini masalahnya. Gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini Mas, ini kan kita belajar coding igniter nih. Nah, tentunya ada dasar itu kita harus tahu dulu bahasa pemrograman PHP. Ya. Gitu. Apakah di training ini ada pembelajaran awalnya dulu, mungkin PHP-nya dulu. Oke, ya. Yang dari sisi back-end-nya dulu Mas. Kalau Ya, kita sudah dari HTML dengan CSS kan. Nah, apakah ada pembelajaran dasarnya dulu, mungkin dari perulangan, array dan sebagainya? Ya. Ya. Itu Mas. Oke, ya. Terima kasih Mas Hendra dari Sigi ya. Jadi beliau sebagai sysadmin ya, berarti paling tidak ingin mengenal seperti apa membangun aplikasi begitu ya. Karena bagaimanapun ketika kita bicara admin ya, tentu paling tidak hanya hardware, software pun kita juga perlu tahu begitu ya. Nah, sebagai saya informasikan ya, di dalam kita nanti membangun aplikasi atau code igniter ini, tentu hal-hal yang perlu kita pahami sebagai dasar itu pertama adalah yang namanya logika dan algoritma ya. Logika bagaimana kita menyelesaikan sesuatu secara program, secara komputerisasi ya, perlu kita tahu seperti apa logikanya komputer itu begitu ya. Nah, sehingga nanti di sana ada namanya ekspresi logika, ada nilai kebenaran true or false gitu ya. Ada algoritma nanti juga ya, bahwa untuk menyelesaikan sesuatu itu harus ada tahapannya. Bagaimana kita algoritma menjumlahkan dua buah bilangan, bagaimana algoritma menukar dua buah variabel data, bagaimana algoritma misalnya pencarian, bagaimana algoritma dan seterusnya ya. Jadi memang akan ada dasar-dasar seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa itu dikuasai atau didalami. Nah, terkait dengan tadi basic ya, memang framework ini itu ibaratnya itu sudah tools yang tingkat tinggi sebenarnya ya. Makanya saya kemudian membahasnya di video itu benar-benar dari dasar sekali biar nanti bisa diikuti dan disinkronkan gitu ya. Nah, di bagian kedua, video bagian kedua, ya video 4, 5, dan 6, itu kan membahas tentang controller dan view. Ya. Nah, controller dan view itu saya buatkan ada video di awal itu dasar-dasar HTML dan PHP-nya. Karena bagaimanapun tools framework ini sudah object oriented, maka butuh dasar. Dasarnya apa ya? HTML, PHP. HTML nanti itu yang akan banyak nanti kita, PHP itu akan banyak di controller dan model ya. Nah, cuma itu belum kita bahas sekarang lebih jauhnya karena insya Allah kita akan bahas besok malam. Jadi malam ini hanya pengantar pengenalan saja. Yang jelas untuk belajar menguasai kode igniter itu bertahap ya, kemudian giat, banyak referensi ya, termasuk yang saya rekomendasikan kemarin itu ya dari malascoding.com dan petanikode.com, itu beberapa referensi yang bisa digunakan untuk kita belajar gitu ya. Oke, saya rasa itu ya Mas Hendra ya, semoga nanti teman-teman sekalian yang lain juga bisa mengikuti ya. Kita bertahap aja, perkara misalnya ada yang sudah menguasai lebih cepat begitu ya nggak masalah, makanya saya bisa share duluan videonya agar nanti bisa belajar lebih begitu ya. Nah, saya rasa itu ya Mas Hendra ya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, kemudian
Pak Oktavian ya. Silakan Pak Oktavian. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam. Silakan disampaikan apa? Perkenalkan, kita Oktavian dari Sulawesi Utara, tepatnya di Manado Ratahan. Saya kerjanya di rumah sakit, terus di rumah sakit pas saya masuk di rumah sakit, mereka memakai coordinator framework coordinator. Cuman sudah memahami tentang yang framework coordinator. Cuma yang sekarang kita mau tahu dengan mau belajar di sini yaitu cara CRUD-nya. Terus sementara lagi belajar tentang modelnya, kalau controller ke view ke controller, besok paham. Yang sekarang mau pahamnya itu cara CRUD-nya dengan modelnya. Yeah. Modelnya, karena di sini kebanyakan permasalahannya itu dari rumah sakit minta kebanyakan itu tambahan karena aplikasinya sudah ada aplikasinya tapi cuma mau tambah tampilannya. Tapi dari teman-teman yang di sini minta kita ikut kelas ini karena supaya lebih memahami tentang CI, terus alangkah bagusnya paham baik-baik tentang CRUD-nya. Ya. Supaya nantinya kalau diminta dari atasan mau buat tampilan baru dengan modelnya baru, terus CRUD-nya baru, karena orang di rumah sakit dalam pengembangan ada aplikasi tambahan, jadi diminta ke kita supaya kita pahami yang paling mendalamnya itu CRUD-nya, Pak. Ya. Saja. Oke, terima kasih Mas Oktavian ya di Sulawesi Utara ya, kalau nggak salah ya tadi ya. Iya Pak. Ya, kerja di staf IT di rumah sakit. Nah, memang sebagian besar kendalanya di situ ya. Kita terkadang sudah memiliki aplikasi, kemudian dituntut untuk bisa mengembangkan. Nah, kalau kita tidak yang buat pertama kali, memang itu sulit. Karena apa? Kita harus memahami alurnya, kita memahami codingnya, kita harus segala macam ya. Itu akan berat. Kecuali kalau kita yang buat pertama kali, kemudian kita disuruh kembangkan, itu enak, begitu ya. Dan sebagian aplikasi yang ada di baik itu pemerintahan maupun swasta, ya itu sifatnya kalau sebelumnya itu pakai project, begitu ya, pihak ketiga. Ya, maka kadang-kadang ya itu asal jadi aja misalnya. Maka perlu kita benahi, perlu kita amankan, kita kembangkan lagi begitu ya. Nah, agar bisa mengembangkan, memodifikasi seperti yang saya pernah sampaikan, itu memang kita harus paham konsep dasarnya itu ya. Termasuk model view controller ya, termasuk bagaimana CRUD tadi ya, master data. Itu sangat dasar sebenarnya. Baru nanti kita bahas sistem login seperti apa, kemudian template. Ya, karena nanti template pun itu juga akan terbagi dua. Ya. Ada template sisi front end, ada template sisi back end. Karena yang namanya kita bangun aplikasi ini selalu ada dua itu. Bahkan programmer pun itu sebenarnya terbagi dua sebenarnya. Ada programmer front end yang dia memang jago di bagian template, tampilan dan segala macam, bahkan frameworknya ada khusus itu ya, namanya Bootstrap, yang di dalamnya tuh sudah ada paket-paket terkait dengan CSS, JavaScript, HTML. Nah itu tuh sendiri sebenarnya programmernya. Nah yang coordinator ini sebenarnya dia lebih ke arah back end sebenarnya, lebih ke arah sisi belakang. Ya, sehingga nanti dia butuh template nanti yang bukan bawaan dari coordinator. Nah, semoga nanti di kelas basic ini kita sudah bisa memahami ya bagaimana dasar-dasar back end dengan coordinator ini, dan kalaupun nanti kita menggunakan template nanti ya kita pakai template yang sudah ada ya, bukan membuat template dari awal, begitu maksud saya. Sehingga memudahkan kita untuk fokus mendalami bagaimana aplikasi ini bisa dibuat, paling tidak ya kita tahu dalamnya, alurnya, dan bisa memodifikasi atau mengembangkannya. Nah, saya rasa itu target minimal dari kelas kita ini, sehingga memang ketika beragam dan dari awal
basicnya dulu gitu ya. Nah, mungkin nanti di level lanjutnya nanti kalau kita laksanakan mungkin bulan depan gitu ya, itu nanti kita dalamin bagaimana template itu bootstrap-nya, bagaimana ketika ada interaksi dengan user melalui AJAX atau jQuery, bagaimana kita memanfaatkan peta digital Google Map, bagaimana kita memanfaatkan ekspor PDF dan segala macam. Nah, itu nanti di level lanjut itu. Yang di level basic ini palingnya kita kuatkan gimana memahami arsitektur model view controller, bagaimana sistem template-nya, bagaimana memodifikasi yang sederhana-sederhana saja gitu ya. Oke, saya rasa itu sih ya. Cukup ya Mas Octavian ya. Ya Pak, ya Pak. Oke, silakan Pak Kasaming, mungkin sudah resen ini. Silakan diaktifkan audionya. Terima kasih Mas Hasanin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, saya Kasaming dari Sulawesi Selatan. Sehari-hari saya sebagai pengasuh Panti Asuhan Sejahtera, kemudian juga sebagai dosen swasta di salah satu perguruan tinggi. Ya, yang pertama saya sampaikan bahwa ini hanya sekedar saja. Tadi video 1 dan video 2 saya sudah praktikkan. Ini yang video ketiga ini saya lihat agak panjang, Mas. Sampai saya tertidur nontonnya. Iya. Mungkin bisa ya, banyak, tapi kita banyak mungkin ada yang tidak maksimal. Yang kedua, sebagai basic, ya tentu ya, saya menginginkan yang setelah teori langsung praktik, ya, karena memang ini hanya sebagai kesehatan, ya tentu kaitannya dengan IT ya, betul-betul didalami, bukan hanya secara teorinya, tapi yang penting adalah praktiknya. Ya. Kemudian selanjutnya harapan saya tentu di akhir sesi ini ada sesuatu yang terbangun atau lahir dari semua peserta, ya. Tentu kita berharap minimal ada gambaran sedikit atau semacam minimal web apakah yang bisa kita kerjakan sehingga ada outcome-nya, ada output-nya. Ya. Kira itu hanya sekedar saran saja, Mas. Ya. Terima kasih. Semoga materinya bisa dipahami, ya, sehingga dipraktikkan dalam kegiatan atau di masing-masing instansinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kasaming ya, masalah di Sulawesi Selatan tadi ya Pak ya. Ya. Oke, terkait dengan materi yang saya sajikan di video, itu saya membuatnya sih antara ya maksimal sampai 1 jam memang ya. Apalagi di video yang ke berapa ya, 6 ya kalau nggak salah, itu memang sampai 1 jam hampir gitu ya. Nah, kalaupun panjang ya bisa diakses mungkin beberapa kali disambung gitu ya. Jadi tidak harus dipaksakan sampai habis, karena kalau saya pecah-pecah terlalu banyak itu nguploadnya susah. Jadi di video 3 video pertama itu memang dasar-dasar sekali ya, apa yang harus diinstal, kemudian apa yang harus di-download, kemudian Codeigniter itu download dari mana dan segala macam. Jadi kalau di chat ada yang kemudian tanya download Codeigniter gitu ya. Ya Codeigniter itu tinggal di cari aja codeigniter.com, itu tinggal klik menu download ya, di-download gitu. Artinya kalau ngikutin dari video itu sih sebenarnya sudah bisa harusnya ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi ya target ketika kita belajar. Nah,
saya berharap dalam 1 bulan ke depan ini masing-masing peserta itu nanti bisa membuat satu karya, ya, walaupun sederhana, ya. Nah, dan nanti untuk sebagai studi kasusnya saya akan di kasus untuk CRUD-nya nanti saya sedang siapkan videonya ini itu untuk kasus perpustakaan sekolah yang sederhana, ya. Jadi ada anggota, buku, dan petugas yang nanti melayani peminjaman pengembalian. Itu standar, ya. Kemudian nanti di bagian bedah codingnya saya akan mencoba yang juga simple, bagaimana ada web profil yang kita bedah, yang saya tunjukkan nanti gimana hasil modifikasinya. Nah, sehingga nanti masing-masing peserta, ya, saya juga akan bekali dengan beberapa master aplikasi, baik yang sifatnya kita dapat gratis masternya maupun yang berbayar, termasuk juga yang 100 source code itu saya akan share setelah 1 minggu ini nanti. Nah, silakan nanti untuk bisa begitu, ya. Nah, dan nanti akan diajarkan juga gimana cara modifikasi yang simple-simpelnya. Kalau modifikasi sampai total, sampai benar-benar ini, ya itu beda lagi nanti urusannya, ya. Karena kita di sini level basic tentunya yang sederhana-sederhana dulu. Tapi paling tidak sudah bisa menghasilkan satu aplikasi yang terstandarisasi. Sudah pakai template, front end maupun back end, sudah pakai login, ya, kemudian sudah ada CRUD-nya, sudah ada input, proses, output, ya, sehingga sudah bisa lah untuk dijadikan bekal untuk mendalami lebih lanjut, ya. Saya rasa itu Pak Kasami, ya. Semoga nanti sambil jalan kita akan pertanyaan sedikit boleh, Mas? Ya. Ada pertanyaan boleh? Boleh, silakan Pak Kasami. Ya. Kaitannya dengan kode XML ini, pertanyaan saya, apakah memungkinkan kita bisa mengoperasikan CI ini tanpa ada basic kita, ya, terutama yang katanya dengan CRUD itu kan harus menghafal minimal programan bahasanya itu. Ya, maksud saya seperti ini, Mas. Itu kan ada framework yang namanya WordPress, ya. WordPress itu biar tidak terlalu dihafal codingnya, bisa kita operasikan seperti dengan mengoperasikan Windows biasa. Ya. Nah, tapi kalau misalnya C ini, apakah kita bisa menjalankan tanpa menguasai yang namanya CRUD itu? Ya. Minimal bahasa Inggrisnya lah, atau apanya kayak itu, ya. Kalau cuma bahasa Indonesia saya kira. Oke, saya bisa nangkap, ya, yang disampaikan Pak Kasaming, ya. Dan ini juga bisa menjadi tambahan wawasan kita semua, ya. Bahwa ketika kita membangun aplikasi ataupun itu web, gitu, ya. Karena sekali lagi saya sampaikan, aplikasi web itu terbagi dua nanti, ya. Ada yang namanya aplikasi web itu yang memang benar-benar web, profil, gitu, ya. Yang kedua itu aplikasi web yang memang dia itu aplikasi, yang memang dia itu layanan sistem informasi, ya. Contoh, kalau web profil itu kan web sekolah, web panti asuhan, web kampus, gitu, ya. Nah, itu juga bisa dikatakan aplikasi web, dan itu bisa dibuat menggunakan CodeIgniter. Nah, walaupun yang jenis pertama ini itu selain bisa dibuat oleh framework CodeIgniter, bisa juga dibuat oleh menggunakan yang namanya Content Management System. Nah, WordPress, Joomla, Drupal itu salah satu atau beberapa yang memang masuk kategori CMS, Pak Kasabing dan mungkin teman-teman sekalian. Jadi membuat dengan simple, tinggal install, klik-klik tanpa harus tahu coding, dan sudah jadi langsung webnya tinggal dikonfigurasi. Memang kegunaannya untuk itu, CMS itu. Dia apa istilahnya itu memang tinggal mikirkan konten. Cuma kelebihannya kita tidak bisa membuatnya untuk aplikasi, Pak Kasaming. Jadi hanya untuk sesuai kegunaan. Memang CMS itu ada CMS untuk web profil, news, ada CMS untuk toko online, ada CMS untuk forum diskusi dan lain-lain. Jadi ketika dia CMS-nya itu
memang untuk toko online, ya memang untuk toko online aja, nggak bisa untuk yang lain. Ketika CMS-nya itu untuk web profil, ya hanya web profil, nggak bisa untuk sistem purpose. Nah, itu kelemahannya, keterbatasan dari CMS. Memang dia simple, tinggal diinstal jadi web, tapi nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau meter ini, ya itu tuh bisa dikreasi sesuai kebutuhan kita, baik yang kebutuhan minimal sampai yang maksimal kompleks. Nah, kalau saya ibaratkan dalam membangun rumah, ya CMS itu, ya itu seperti kita membeli rumah itu perumahan, ya tipe sekian sudah jadi, tinggal masuk, tinggal pakai saja. Nah, itu dia konsep CMS itu. Memang kita tidak perlu bangun rumahnya, tidak perlu panggil tukang, tidak perlu ngecat, sudah jadi, terima kunci, tinggal masuk aja. Cuma kita tidak bisa rombak. Mana ada kita rumah, kita dengar perumahan, kemudian dibongkar, bangun lagi, kan tidak mungkin. Ya perumahan itu paling modifnya dikit-dikit aja, disekat, dicat ulang, gitu aja. Nah, tapi kalau kita membuat rumah sendiri pakai Codeigniter itu ya seperti kita membuat rumah dari awal, ya, yang menggunakan pemborok profesional misalnya gitu ya. Kita bisa pesan, oh saya mau bangun rumah itu minimalis, yang kamarnya sekian, yang kamar mandinya di mana, di sini dan seterusnya. Jadi fleksibel sekali. Jadi memang kalau khusus untuk web profil dan sejenisnya itu memang bisa CMS, tapi tidak bisa dibongkar-bongkar. Tapi kalau framework ini bisa untuk membuat aplikasi, ya misalnya tadi di rumah sakit bisa membuat sistem rumah sakit, di sekolah bisa membuat sistem akademik, mungkin di panti asuhan nanti bisa membuat sistem untuk mungkin apa ya pembayaran sekolahnya mungkin, atau mungkin penggajian atau kepegawaiannya. Nah itu framework sangat bisa gitu, dan WordPress tidak akan bisa seperti itu. Nah, itu aja sih gambaran dari saya ya. Semoga nanti bisa menambah wawasan kita semua bahwa yang namanya framework Codeigniter ini mau tidak mau kita harus coding, kita harus program, harus akrab dengan bahasa script kode program. Nah, makanya paling tidak kalaupun memang bukan sebagai targetnya seorang programmer, paling tidak tuh tahu alurnya, oh membuat ini dulu, oh membuat ini lagi, sehingga nanti kalau punya tim, misalnya Pak Kasaming sebagai pimpinan misalnya di panti asuhan, ya tidak harus Pak Kasaming yang akan menjadi programmer, bisa jadi tim, kita libatkan tim. Nah, tapi Pak Kasaming tahu gitu bahwa ini loh yang harus dibuat tuh ini, jadi bisa ngarahkan juga gitu maksudnya. Saya rasa itu ya tambahannya. Oke, kemudian di kolom chat ada yang tanya, kenapa enggak pakai Composer? Nah, jadi saya perlu jelaskan sedikit, Composer itu mulai diterapkan untuk Codeigniter versi 4. Ya. Sebenarnya pakai versi 3 pun juga enggak masalah sebenarnya. Karena di Codeigniter 4 itu, publiknya sama selain publik itu terpisah letaknya di hosting sana. Maka ketika kita pakai di Windows, nggak perlu lagi dipusingkan dengan masalah /public. Maka bagusnya kita pakai Composer yang dia itu tinggal nanti jadi localhost dengan port 8080. Nah, sebenarnya Codeigniter dengan sistem Composer ini memang lebih kegunaannya bisa banyak ya. Mengupdate library-nya secara otomatis, terinstall sendiri ke project kita dan seterusnya. Dan sistem Composer ini juga mengikuti Laravel sebenarnya, karena Laravel dari awal versi 5 itu kalau nggak salah ya sudah menggunakan Composer, dan dari awal dia memang programmer Laravel sudah familiar dengan Composer. Nah, saya tentu tidak mungkin akan memusingkan teman-teman sekalian ke arah sana, makanya saya coba belum bahas dulu tentang Composer ini, ya. Mungkin nanti sambil jalan aja lah kita akan mencoba Composer ya. Yang jelas nanti kita akan ke arah sana ya untuk mengenal C4 dengan Composernya, gitu ya. Oke, saya rasa itu yang sudah. Yang ada lagi yang ingin ditanyakan sambil saya bacakan yang ada di kolom chat ya. Oke, kalau dikatakan
spek komputer, saya rasa spek komputer untuk coding itu tidak perlu tinggi-tinggi, seperti kalau kita menggunakan multimedia atau video editing atau animasi gitu ya. Jadi tidak perlu yang spek tinggi sebenarnya. Asal bisa jalan Office itu berarti kita sudah bisa sekelas menjalankan exam, menjalankan Sublime atau VS Code gitu ya. Itu sudah cukup, sudah ya. Tidak perlu yang tinggi-tinggi gitu ya. Kemudian ada yang menanyakan untuk kedepannya lebih baik antara Laravel dan Codeigniter. Sebenarnya bukan masalah baik tidak baik sebenarnya ya. Codeigniter bisa membuat apa saja, Laravel bisa membuat apa saja. Jadi itu pilihan. Dan biasanya kalau programmer yang sudah spesifik dalam satu framework, biasanya dia akan fokus di situ aja. Kecuali kalau dalam tahap belajar ya, dalam tahap explore seperti yang masih kuliah gitu ya, atau yang masih baru belajar, itu kadang memang ingin mendalami kedua-duanya. Tapi kalau sudah profesional itu biasanya yang akan memilih salah satu, biasanya akan kuat di salah satu. Kalau Laravel, kemudian Codeigniter. Dan ketika kita mengerjakan project di klien, dia tidak akan mempermasalahkan kita mau pakai Laravel atau Codeigniter. Yang penting apa kebutuhan dia, apa fitur yang diinginkan itu bisa dipenuhi. Dan Codeigniter bisa memenuhi apa saja, memenuhi apa saja, tergantung yang menggunakannya sebenarnya. Sama kayak kita bilang, bagus mana antara Windows dengan Linux. Ya sebenarnya bukan masalah bagus tidak bagus. Ya masing-masing sudah ada penggunanya, masing-masing sudah ada fansnya lah, komunitasnya. Yang Linux, yang Windows gitu. Bukan berarti kita bilang karena saya jago Windows kemudian saya bilang Linux jelek, tidak. Bukan berarti ketika saya sudah lebih lama menggunakan Codeigniter, kemudian saya bilang Laravel tidak bagus, ya tidak juga. Jadi sebenarnya apapun framework-nya, ya itu kita bisa membuat aplikasi itu, ya. Nah, dan saya selama menggunakan Codeigniter dan menangani beberapa proyek-proyek pengembangan aplikasi, ya selalu saya ambil freelance atau programmer saya itu yang Codeigniter. Kenapa? Karena saya tahu dalamnya Codeigniter, sehingga ketika saya arahkan harus membuat ini, membuat itu, ya saya bisa juga ikut di dalamnya gitu loh. Ya, dibanding kalau saya programmer Laravel, kemudian saya tidak paham terlalu detail di dalamnya, ya saya kemudian nanti tidak bisa memodif dan tidak bisa tahu dalamnya gitu. Nah, itu ya. Dan saya mungkin akan kecil kemungkinan untuk saya buka kelas Laravel ya, karena saya memang fokusnya di Codeigniter gitu ya. Oke, saya rasa itu pertemuan kita malam hari ini. Semoga apa yang kita sudah bahas bisa menjawab semua permasalahan yang kita hadapi, meringkas 3 video yang sudah saya share. Bagi yang belum nonton nanti saya share kembali. Kemudian untuk video 3 berikutnya, ya untuk yang kita akan bahas besok malam, sekalian nanti akan saya share kembali. Silakan nanti untuk diakses, ditonton, dipraktekkan sebisanya. Ya, kalaupun memang tidak bisa, ya setidaknya ditonton dulu saja. Ya, semoga nanti bisa diikuti, gitu ya. Itu aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti kelas online programmer web Codeigniter ini. Semoga tetap meluangkan waktu untuk belajar atau untuk mendalami. Kalaupun tidak, ya disesuaikan saja dengan kondisi tempat bekerjanya atau tempat beraktivitasnya, sehingga nanti kita melewati 1 bulan ke depan ini dengan lancar sesuai dengan target-target. Insya Allah nanti apa yang kita bahas itu nanti akan saya share di grup kita sampai nanti dengan selesai. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.